Hai, bersama saya Radinal di Bincang Santai. Kali ini kami akan membahas tentang kelangkaan LPG 3 kg. Bahan bakar minyak liquid petroleum gas atau biasa disebut dengan LPG sekarang menjadi bahan bakar utama bagi masyarakat. Penggunaannya dianggap lebih praktis dan sangat efektif karena dapat membeli fungsi dari kapasitas tabung gas dengan anggaran yang dimiliki. Namun, fenomena yang terjadi di Kabupaten Sopeng, khususnya terhadap kelangkaan tabung gas LPG 3 kg terus saja terulang. Pada tayangan kali ini kami akan membahas tentang fenomena kelangkaan LPG melon sesuai dengan tema yang kami angkat. Tentunya kami telah menghadirkan dua narasumber kita untuk membahas tentang pokok permasalahan ataupun solusi dari kelangkaan LPG 3 kg ini. Dan telah hadir bersama kita Bapak Andi Makaraka SOS MSI selaku Kepala Dinas PPK dan UKM Kabupaten Sopeng, dan juga Bapak Muhammad Chandra Muhtar SPD selaku anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Tetap sehat Pak ya di masa pandemi ini, apalagi sibuk-sibuknya untuk melayani masyarakat. Baik Pak, ini untuk tema kali ini kami ingin membahas tentang kelangkaan tabung gas. Apalagi kan terkhusus untuk LPG 3 kg ini kelangkaannya sepertinya selalu terjadi setiap tahunnya Pak. Nah, kami mau tahu dulu akar masalahnya seperti apa, kemudian solusi dari eksekutif dan legislatif ini seperti apa. Namun untuk memulai pembicaraan kita hari ini Pak, saya ingin bertanya lebih dulu. Sebenarnya tipe dari tabung gas terkhusus untuk LPG ini Pak, dan juga peruntukannya ini sebenarnya seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Kades terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat baik, dan saya berterima kasih dulu sama IDS atas undangannya. Dan saya kira tema pada hari ini sangat cocok yang memang kita bahas. Apapun permasalahan yang setiap tahun yang ada di Kabupaten Sopeng, khususnya dengan gas LPG 3 kilo ini, sebagaimana kita tahu bersama, peruntukan gas LPG 3 kilo itu bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi ada 3 kriteria jenis LPG, ada 12 kilo, ada 5,5 dan 3 kg. Nah, yang jadi sering permasalahan setiap tahun adalah dikonsumsi rumah tangga. Dalam hal ini yang di 3 kg itu. Karena kita tahu bersama sebenarnya permasalahannya bukan istilahnya permasalahannya dalam kelangkaan. Yang ada adalah terjadinya peningkatan pemakaian setiap tahun dalam bulan istilahnya bulan kemarau, musim kemarau. Dalam musim kemarau itu terjadi peningkatan pemakaian karena ada beberapa masyarakat di sektor pertanian yang masih melakukan pertamanan padi di sawah itu yang biasa memakai untuk pempenisasi. Sedangkan sesuai dengan aturan yang ada, gas 3 kilo itu adalah peruntukan untuk rumah tangga. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya biasa orang bilang kelangkaan, atau mungkin orang mau beli tapi di tingkat pengecer atau pangkalan tidak tersedia. Tapi kita setiap tahun, setiap bulan musim kemarau itu ada, kita sudah didukung juga oleh DPR itu setiap melakukan namanya operasi pasar. Operasi pasar itu dilakukan di kantor desa dan kelurahan, di 70 desa kelurahan, 8 kecamatan. Itulah salah satu solusi. Karena kita meminta tambahan jatah kuota dari Pertamina Parepare, pemasaran Parepare, untuk menambah jatah ke agen. Jadi mekanisme penjualan LPG 3 kilo itu memang lain daripada penjualan premium atau solar. Karena di Sopeng itu cuma 5 agen saja yang bisa membeli di SPBE. Nah, agen itu adalah PT Majurani, PT Lamapa, PT Doputra dan PT Triputra serta PT Energi Biru. Inilah yang berhak membeli LPG 3 kilo, kemudian disalurkan ke tingkat pangkalan. Adapun harganya untuk tingkat agen sesuai dengan peraturan Bupati nomor 77 tahun 2019 itu harga eceran tertinggi LPG untuk harga XSPBE itu 11.550. Kemudian marginnya di tingkat agen 2.450. Jadi harga ke tingkat pangkalan itu 14.000.
Kemudian ditambah 2.000 margin pangkalannya. Jadi harga di tingkat pangkalan itu 16.000. Jadi maksudnya begini. Jadi di tingkat agen itu 14.000. Kemudian di tingkat pangkalan 16.000. Nah, kemudian di pengecer dan masyarakat umum itu tidak ada head lagi. Makanya ya tidak lagi. Makanya banyak pernah saya lihat juga teman-teman bertanya di media, kenapa katanya ada dijual 20, 25. Mungkin saya bilang mungkin dia beli di pengecer atau masyarakat umum. Pengecer maksudnya itu ada gardu-gardu. Biasa menyediakan cuma sampai 10 atau 15 saja tabung. Karena kalau pangkalan itu minimal menyediakan 100 tabung. Kalau tingkat pangkalan dan itu punya head. Dan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, itu bisa disanksi oleh agennya dan Pertamina sendiri. Dan dalam hal ini pengawasan dari pemerintah daerah dan DPR dan masyarakat umum apakah dari media bisa melaporkan pangkalan yang melanggar itu, mungkin ada dokumentasi dapat, kita bisa sanksi minimal penghentian pasokan untuk sanksinya. Jadi itulah hal-hal yang sebenarnya yang terjadi selama ini. Jadi ada memang peruntukan sebenarnya untuk rumah tangga, tapi dikasih ke petani. Tapi insya Allah ada wacana nanti akan sudah diselesaikan ini, itu ada aturan dari apa namanya, berdasarkan peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009. Nanti itu aparatur sipil negara dan termasuk usaha-usaha yang kategori besar di atas mikro, karena yang dimasuk mikro itu adalah usaha 50 juta punya modal di luar tanah dan bangunan, itu saya mikro. Orang yang punya nanti modal usaha di atas itu tidak boleh lagi memakai 3 kg, harus memakai 5,5 atau 12 kilo. Termasuk orang berpenghasilan 5 juta ke atas ASN. Nah, itu harus memakai 5,5. Itu kan sebenarnya pegawai negeri di Sopeng ada sampai 6.000 orang. Dianggaplah kena adi juga suami istri, mungkin palingan ada 3.000 nanti rumah tangga itu dialihkan. Dan Pertamina sebenarnya sudah pernah datang sosialisasi akan menukar tabung 3 kilonya itu PNS atau SN itu kepada Pertamina dan akan disubsidi dengan 5,5 itu. Nah, ini nanti kita akan melakukan mungkin dalam hal waktu dekat ini, kita akan start Januari 2020. Semua nanti ASN kita akan tawarkan dan kita akan awasi harus memakai 5,5. Agar jadi untuk peruntukannya tadi Pak itu sudah jelas Pak ya dengan tipe-tipenya seperti apa. Saya ingin beralih ke Pak Dewan. Nah Pak, dari segi legislatif Pak, sebenarnya kemudian apa penyebab langkanya tabung gas di Sopeng ini terkhusus untuk LPG 3 kg? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu bicara tentang gas LPG 3 kilo, apa yang disampaikan Pak Kadis PPK UKM itu memang di lapangan terjadi seperti itu, dan kami tentu sebagai anggota DPR juga menemukan aspirasi baik itu melalui reses ataupun pertemuan dengan sejumlah masyarakat. Sejumlah masyarakat itu memang ada beberapa poin misalnya yang disampaikan, misalnya alurnya adalah dari agen, kemudian ke pangkalan, kemudian ke kios, itu alurnya. Di saat-saat aman memang tidak ada masalah. Di saat-saat yang jadi polemik itu adalah seperti yang disampaikan Pak Kadis bahwa pada musim kemarau. Yang jadi persoalan memang problem adalah kita pemerintah dalam hal ini menjadi serba salah. Misalnya kita mau larang petani tidak menggunakan gas LPG, sementara ada petani yang memang dalam hal ini kategori miskin karena penggarap. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak serta-merta petani itu punya tingkat ekonomi tinggi atau sedang, tapi bahkan mereka lebih di bawah. Karena kenapa? Karena mereka penggarap. Apalagi dengan proses sekarang banyak hal, hama dan lain sebagainya juga. Apalagi tidak ada solusi lain selain gas, misalnya solar. Dan sekali lagi juga kami ingin sampaikan bahwa saya selaku anggota DPR terus berkoordinasi dengan Pak Kadis PPK UMK setelah saya mendapatkan kemarin aspirasi bahwa ada kelangkaan di masyarakat. Kemudian alhamdulillah Pak Kadis ini respon aktif, artinya dia menerima sebuah kritikan dengan solusi, dan ini sebenarnya harus dicontoh seperti ini. Karena kenapa? Satu hari setelah saya koreksi ya Pak Kadis, kita kritik itu, kemudian
dilakukan Operasi pasar. operasi pasar, dan alhamdulillah operasi pasar itu sekarang berdampaknya kita dengar bersama bahwa gas LPG sudah mulai agak normal, tetapi mungkin harapan kami sebagai anggota DPR tentu berharap PPK OMK yang tadinya volumenya misalnya hanya 10 kali dilakukan di setiap kecamatan, kita berharap volume itu ditambahkan. Biar bagaimana, artinya kita berharap bahwa sebenarnya juga ada sebenarnya masalah inti di sini adalah kesadaran kita. Saya ingin lihat seperti ini. Terjadi di lapangan kekhawatiran masyarakat yang berlebihan kalau gas di musim kemarau itu akan hilang. Nah, ini yang harusnya sebenarnya dipikirkan bersama untuk mensosialisasikan, dan saya sangat berterima kasih diajak bincang-bincang di JS ini. Ini adalah wadah yang sangat luar biasa, dan lewat IJS ini kita ingin mensosialisasikan bahwa sebenarnya Pak Kadis lah yang akan menjamin bagaimana gas secara kota itu terpenuhi. Saya misalkan begini, yang tadinya di waktu normal orang itu cuma punya tabung satu. Jadi ketika dia habis satu tabung, ketika dia mau pakai lagi, dia kembali ke kios ambil karena ketersediaan ada. Tapi di saat kemarau, sekarang kan hampir semua, baik itu petani, baik itu rumah tangga, itu 2 bahkan 3 kali lipat tabungnya. 2 sampai 3 tabung disimpan, itu hanya disimpan. Bayangkan kalau satu orang menyimpan 3 tabung, itu ada 2 tabung yang tidak tergunakan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disosialisasikan bahwa gunakanlah tabung, gunakanlah gas LPG 3 kilo itu sesuai dengan kebutuhan, dan Pak Kadis tentu harus meyakinkan bahwa ketersediaan secara kota itu terpenuhi. Mungkin itu dari saya untuk sementara. Baik Pak. Nah, lanjut Pak Kadis. Tadi ada beberapa tipe dan juga peruntukan yang telah disebutkan beserta juga dengan aturannya. Tapi Pak, saya lebih tertarik sebenarnya ke operasi pasar tadi yang disebutkan. Nah, ini kan tadi Pak Kadis sampaikan bahwa kami telah memberikan solusi kepada masyarakat ketika langka di musim kemarau, maka kami hadirkan yang namanya operasi pasar. Nah, yang kemudian diselenggarakan di kantor kelurahan desa yang ada di Kabupaten Sopeng. Tapi Pak begini, kalau semisal Pak ya, operasi pasar kemudian dijadikan solusi, apakah ini yang akan menjadi strategi pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan setiap tahunnya? Apakah Pak ini optimal atau tidak? Kasih Pak. Jadi begini, saya kira ini kan cuma solusi antara saja, supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat. Dan saya kira itu bukan sebagai solusi permanen. Saya kira solusi permanen adalah bagaimana ini betul-betul ini LPG dalam penggunanya adalah tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaannya di masyarakat. Makanya dalam hal ini, insya Allah nanti kita akan, tadi saya sudah bilang Pak Chandra, akan disosialisasikan edukasi ke masyarakat bagaimana itu penggunaan itu jangan ada yang serakah. Karena terjadinya tadi bilang itu kelangkaan sebenarnya karena adanya orang serakah, peruntukannya sebenarnya biar satu saja dia bisa pakai 1 minggu, ternyata dia simpan sampai 3, itu kan bisa dipakai oleh tetangganya, keluarganya dan lain sebagainya. Begitu juga di petani. Saya sudah bersurahkan Pak Chandra. Tadi saya sudah kirim ke Pak Chandra. Saya sudah bersurat ke BPH Migas, Pak Bupati tanda tangan kemarin, untuk solusi mengenai bahan bakar yang satu harga yang sudah ada dari BPH Migas itu dan Kementerian SDM. Kita meminta jatah ke Sopeng yang kecamatan yang belum punya SPBU, kita akan nanti hadirkan itu. Itulah nanti sebagai penyangga dan solusi bagi petani. Nah, jadi nanti dia tidak pakai lagi ya peruntukan rumah tangga. Kedua juga, ini tadi saya bilang, ini surat edaran akan diefektifkan. Dan kita akan melakukan razia dan penertiban. Nah, jadi itu tadi ada mungkin kurang lebih 3.000 rumah tangga ASN itu, contoh dan tambah usaha-usaha lain yang sudah besar. Nah, ini kan kita akan arahkan semua pakai 5,5 dan 12 kilo. Nah, itu bagaimana banyaknya lagi itu persediaan yang bisa dipakai rumah tangga. Karena sebenarnya yang berteriak sekarang adalah rumah tangga. Dan sebenarnya juga sampai kasih naik harga itu adalah itu juga dari petani. Karena petani kalau sudah butuh dia tidak tahu lo harganya berapa, yang penting bilang ada barang nggak? Kalau ada 20, 25 saya beli. Nah, disinilah pas dia sudah beli itu di tingkat pengecer, bukan di pangkalan pengecer.
Ada masyarakat yang pergi beli bilang, baru-baru tadi saya beli atau jual 20 ke masyarakat atau 25. Itu yang didasari. Makanya terjadilah kenaikan harga. Terjadi ada hukum ekonomi ini, Pak. Jadi permintaan tinggi, harga naik. Karena itu dari upaya yang dilakukan oleh petani. Tapi kita juga maklumi petani. Karena kalau dia tidak begitu, dia akan rugi besar. Dia sudah melakukan saprodinya itu sudah tanam dan ini ada melakukan pemupukan. Kalau orang bilang itu kalau bahasa Bugisnya ini wesisero nih. Sudah nih pasoni buana itu. Artinya sudah berbuah ini padi tapi memerlukan air. Ini kita biasa serba salah juga di sini. Kita mau larang betul-betul peruntukannya harus tepat sasaran di rumah tangga. Tapi dalam pihak juga kalau gagal panen, ini kan terjadi juga kerugian besar bagi masyarakat kita. Makanya solusinya untuk sementara itu tadi, adakan operasi pasar, untuk penambahan kuota dan jatah. Dan dilakukan di kantor desa. Kenapa kita lakukan di kantor desa kelurahan? Untuk mengantisipasi lagi kalau ada pangkalan yang nakal. Kalau di kantor desa kan bisa diwakili oleh Pak Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Dan mungkin teman-teman juga dari PER. Makanya kita adakan di sana. Dan kita betul persyaratkan bahwa satu kakak, satu tabung, supaya jangan ada yang istilahnya mengambil di luar dari itu. Kecuali memang kalau persediaan masih ada, ya boleh saja tambah lagi di dua. Karena saya lihat di setiap desa kelurahan tidak sama kemampuan daya belinya masyarakat. Ada masyarakat kita bawakan satu mobil cuma laku setengah. Ada bahkan di Tetikan Pak Chandra, itu di sana 75 tabung saja yang laku. Nah, sedangkan 560 tabung isinya itu mobil. Jadi saya kira di sana orang mungkin tidak terlalu butuh. Karena saya lihat memang di Sopeng itu, kalau yang mulai dari mana itu kalau tak kelala itu bagian apa namanya itu kan cepat orang panen. Yang lambat panen itu kampungnya Pak Chandra, Imaro Riau dan Dondri. Makanya dulu waktu pertama kita lakukan OP, prioritaskan dulu Kecamatan Morewa, langsung 10 desa dan kelurahan. Kemudian di Dondri 9 desa kelurahan dan Gandram 4 desa kelurahan. Jadi ada 3 kecamatan di sini yang sering banyak memerlukan tambahan kuota gas setiap musim kemarau. Itu saya lihat sudah 3 tahun saya di Perinda. Itu paling parah itu tahun 2018 Pak Chandra. Pasti juga bertepatan mau lebaran. Itu paling. Tapi selama ada solusi. Cuma memang artinya jangan istilahnya terulang ini. Harus ada solusi permanen. Jadi ini OP ini sebenarnya solusi saja untuk bagaimana menstabilkan harga. Sama waktu beberapa bulan yang lalu permasalahan di gula pasir. Gula pasir kan sampai 20 ribuan. Sekarang kan sudah kembali normal 11 ribu. Dan satu saat itu kembali 600. Itu kena operasi pasar juga. Kita kerjasama dengan Balai Tertib Niaga Makassar wilayah 4 dengan agen dan Perinda kota provinsi. Ternyata itu berhasil. Sekarang gula pasir bisa dicek di pasar, itu sudah stabil kembali. Ya, begitu juga gas. Untuk sementara kali ini karena pertemanannya juga sudah banyak selesai musim panen dan sedikit juga ada hujan ini menolong Pak Chandra. Jadi saya lihat ini peningkatan pemakaian LPG 3 kilo di sawah atau di petani ini sudah berkurang. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini sudah istilahnya sampai akhir tahun. Tapi Pertamina Perpera pemasaran Perpera bilang sepanjang butuh tambahan kuota silakan bersurat. Kita akan tambahkan dan lakukan OP. Tapi saya kira ini mungkin bukan solusi permanen. Jadi makanya kita mau carikan solusi permanen. Seperti tadi dibilang judulnya bahwa kelangkaan ini jangan terulang. Baik Pak. Iya. Jadi sebenarnya operasi pasar ini bukan untuk mengantisipasi permasalahan kelangkaan, tapi untuk menstabilkan harga. Seperti itu Pak ya? Iya siap. Baik Pak. Nah Pak Dewan ini saya mau bertanya Pak. Dari segi legislatif, pengawasan untuk agen maupun pangkalan maupun pengecer yang ketika mereka kemudian menjual di atas harga eceran tertinggi. Apakah dari legislatif pernah menemukan Pak, kemudian apa saja kemudian tindakan yang perlu dilakukan? Iya. Sumber kami adalah aspirasi dari masyarakat. Dan beberapa aspirasi itu disampaikan lewat jalur reses ataupun jalur tudas sipulung dalam bahasa Bugis ataupun dialog di pandrung-pandrung itu dikeluhkan, disampaikan langsung bahwa memang kami sangat susah untuk mendapatkan tabung 3 kg.
Tetapi kembali lagi saya ingin sampaikan seperti ini. Kami dalam hal ini DPR tentu selalu melakukan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan, sehingga kami selalu menyampaikan dan berkoordinasi dengan Pak Kadis PPK UMK bahwa tidak boleh ada agen yang bermain, tidak boleh ada harga yang seperti disampaikan tadi bahwa ada yang menjual di atas harga, dan itu kami selalu dorong PPK UMK untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kemudian kalau perlu bikinkan tim. Kita berharap ada tim, ada posko pengaduan. Jadi kalau misalnya di desa A terjadi sesuatu hal misalnya di pangkalan ini menjual tidak sesuai dengan itu, dan harus tegas kalau ada yang melakukan, izinnya dicabut. Itu saya pikir itu langkah. Kemudian juga yang paling penting itu sosialisasi juga ke masyarakat, karena tentu apapun kebijakan yang kami lahirkan tanpa sosialisasi, tanpa kebersamaan kita semua, itu juga akan sia-sia. Karena kenapa? Kita butuh bagaimana masyarakat kita, baik ekonominya di atas, di tengah, ataupun di bawah, itu harus hidup sama-sama, rukun. Nah, kalau yang terjadi kita lihat selama ini, kita saling menyalahkan dan saling menyudutkan satu sama lain. Saya pikir hal itu tidak perlu lagi kita lakukan. Yang perlu adalah bagaimana kami sebagai anggota DPR terus mendorong PPK UMK ini untuk melakukan pengawasan. Dan kalau perlu Pak Kadis, kita minta itu agar dilakukan itu supaya ada wadah, sarana orang menyampaikan bahwa di sini ada pangkalan yang jual segini. Supaya ini cepat, dan PPK juga harus turun. Dan alhamdulillah selama ini saya koordinasi dengan PPK ini luar biasa, dan saya bisa bilang patut dicontoh lah kadis-kadis seperti ini. Baik Pak, nah tapi apakah kemudian dari segi penguasaan legislatif, apakah pernah menemukan atau ada laporan oknum yang kemudian bermain untuk memicu kelangkaan tabung gas LPG ini? Untuk saat ini belum ada. Tentu kan kami dalam hal ini Komisi 2, baik kemarin persoalan pertanian, kami melakukan rapat dengar pendapat RDP. Jadi untuk sementara ini yang ada adalah keluhan di lewat reses dan lain sebagainya yang saya sampaikan tadi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan koordinasi dengan Dinas PPK UMK. Dan alhamdulillah Pak Kadis responnya cepat. Nah, hanya memang dalam pemantauan kami memang sangat dibutuhkan menambahkan volume. Volume itu tadi. Nah, jadi ditambahkan, kalau yang tadinya Pak Kadis kalau di Mordewa berapa kali? Ini baru satu kali nih. Satu kali. Nah, volumenya mau ditambahkan. Volume atau kuota Pak ya? Kota, ya, betul. Kota, volume Kota dan tambahan. Kota, kalau kota tambahan, kalau bicara tentang sudut pertanian kan begini. Kebetulan saya suka pertanian, jadi orang itu mencari gas. Nah, pemakaian gas dalam satu tabung 3 kg itu kan 8 jam. Itu 8 jam dalam satu itu pakai mesin. Kemudian kalau tidak ada tabung, mereka cari solar. Itu alternatifnya. Tapi terkadang di waktu yang sama, solar juga agak susah didapatkan. Sehingga kami kemarin meminta Pak Kadis untuk menyurat, meminta kuota tambahan. Nah, dan alhamdulillah sudah dilakukan ya Pak Kadis. Iya ini. Ini suratnya ke Jakarta. Nah, itu kan kita. Oh iya. Pak Bupati tanda tangan. Baik, Udah sampai Jakarta ini. Ini Yang Pak pesawat tadi masalah pagi. untuk surat penambahan kuota, tapi kami mau lebih tahu lagi Pak. Sebenarnya untuk kuota tabung gas LPG 3 kg untuk Sopeng dari Pertamina itu Pak berapa? Oh, yang Jumlah kuota Pak untuk 3 kg ini. Begini, jadi untuk sementara saya tidak bisa hitung secara tepat karena harus saya minta di agen. Karena itu kan kuota itu kuota per agen. Tapi insya Allah sebentar saya akan minta dan saya akan sampaikan. Karena kita itu tidak disampaikan oleh Pertamina. Yang disampaikan adalah agen yang 5 ini Pak Chandra. Kotanya ya ada namanya kota per bulan, ada kota tahunan. Iya. Tapi insya Allah ada datanya. Cuma saya tidak boleh menyebut karena sampai salah. Jadi saya nanti akan tanya dulu setiap agen, baru saya sampaikan ke IJS dan Pak Chandra. Baik Pak, jadi untuk kuota Kabupaten Sopeng mengenai tabung gas LPG 3 kg ini dari Pertamina langsung dikoordinasikan ke agen. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Nah, untuk permasalahan yang tadi Bapak sempat sampaikan ini tentang ASN dan juga usaha mikro. Nah, sebenarnya Pak, kami mau tahu kriteria ketika ASN dan usaha mikro ke atas
kemudian menggunakan tabung itu, entahkah dia 3 kg, 12 kg atau 5,5, sebenarnya Pak spesifikasinya seperti apa? Terima kasih. Jadi begini, kalau masyarakat dari golongan ASN itu yang berpenghasilan 5 juta ke atas itu dikategorikan sudah dia nggak mampu, berarti harus berkewajiban memakai 5,5. Nah, kemudian orang yang berpenghasilan dan punya modal usaha sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan di luar tanah dan bangunan 50 juta ke atas modal usahanya itu sudah dikategorikan di atas mikro, itu masuk menengah, jadi dia tidak berhak lagi memakai 3 kg. Dia harus pakai 5,5 atau 12. Ini kalau jenis usaha. Kalau ASN tadi itu berpendapatan itu. Kemudian yang berhak memakai 3 kg ini itu kan yang masyarakat yang itu tadi, yang kaki 5, mungkin berpenghasilan juga mungkin masih 3 juta ke bawah. Seperti yang sekarang yang mau dikasih oleh Pak Jokowi itu kan, orang yang berpenghasilan sekian ini akan dikasih dana 600.000 per bulan itu. Nah, ini maksud saya. Jadi saya kira sudah ada kriterianya, ada persyaratannya. Tinggal memang yang mau dilakukan adalah sekarang pemerintah daerah, bagaimana aturan ini harus istilahnya disosialisasikan. Bila tadi Pak Chandra, artinya salah satu edukasi ke masyarakat supaya masyarakat paham bahwa memang ini untuk tepat sasaran, tepat istilahnya penggunaan dan lain sebagainya, harus betul-betul sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi saya kira ini tinggal mungkin pemerintah daerah yang harus banyak berbuat, kemudian didukung dan oleh DPRD Kabupaten Sopeng, termasuk dari Komisi 2. Saya sangat bagus dengan komunikasi dengan beliau. Setiap beliau ini mengungkapkan istilahnya aspirasi, langsung saya respon. Dulu bilang ini ada kelangkaan Pak Kadis, saya langsung bikin OP. Kemudian dia bilang minta sholat, saya bikin lagi surat langsung ke BP Migas. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh aspirasi masyarakat Kabupaten Sopeng melalui aspirasi dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Sopeng, kita insya Allah akan tindak lanjuti, dan insya Allah ini kita akan berlakukan semua aturan yang ada ini sesuai dengan peruntukannya. Dan kalau ini jalan semua sesuai aturan dan pengawasannya bagus, saya kira kelangkaan ataupun istilahnya kekurangan atau terjadinya harga yang naik atau apa itu akan teratasi dan tidak terulang. Kan itu prinsipnya itu harus kita sebagai pemerintah daerah dan DPR itu kan itu yang perlu dijaga sebagai pelindung, pengayom dari masyarakat. Bagaimana tetap kebutuhan utama ini, karena sebenarnya sekarang LPG saja tidak hanya minyak tanah itu adalah kebutuhan pokok. Salah satu jenis BBM atau gas yang pokok bagi masyarakat adalah LPG 3 kilo ini, karena memang sudah masuk dalam kategori kayak sembako, itu sudah masuk sembako juga dalam 9 bahan pokok itu termasuk LPG ini. Itu baik, saya kira wajib. ASN dengan gaji 5 juta Yeah. Diperuntukkan untuk menggunakan tabung gas LPG yang beratnya 5,5 kg. Baik Pak, kalau misalnya PNS di bawah gaji 5 juta Pak, boleh pakai yang 3 kg? Bisa ya. Boleh Pak? Iya. Apakah kemudian tidak ada aturan yang mengatur ASN mau dia gajinya di bawah 5 juta atau di atas 5 juta, dia pokoknya tidak boleh pakai 3 kg? Ada tidak Pak aturannya? Sampai sekarang itu belum ada, karena masih bersifat surat edaran sosialisasi. Kita akan buatkan nanti peraturan bupati dan keputusan bupati supaya lebih mengikat. Itu pun juga nanti kalau terjadi penertiban atau penegakan hukumnya itu gampang, karena sudah punya legal standing, artinya sudah dasar hukum yang kuat. Sekarang memang masa sosialisasi, nah kayaknya sekarang selalu ada permasalahan di lapangan, apakah kelangkaan atau kena hari ini, kita lakukan saja dulu OP sambil menunggu ini aturan yang akan dibawa oleh pemerintah daerah, dan kita akan juga minta persetujuan ke DPR supaya betul-betul ini ada solusi permanen. Itu tadi kita bilang jangan selalu terulang setiap tahunnya ada kelangkaan. Nah, gitu. ini Pak, tadi ada usaha mikro yang kemudian memiliki modal 50 juta ke atas. Nah, apakah kemudian ada standar berapa pendapatan per bulan dari usaha mikro ini sehingga mereka ini boleh pakai untuk 3 kg, ini harusnya pakai 5,5, ini seharusnya pakai 12. Seperti apa Pak? Ada. Jadi mungkin begini, saya kasih contoh. Ada di restoran dengan warung atau penjual bakso itu kan beda-beda. Restoran pasti kita wajibkan pakai 5,55 dan 12, karena pasti omset dan modalnya itu pasti di atas 50 juta. Kalau yang kategori tukang bakso atau kaki 5, contoh mungkin yang ada di depan ini,
baru 10.000, itu pasti kita masih perkenankan pakai 3 kilo karena modal usahanya pasti di bawah 50 juta. Itulah salah satu cara juga meringankan beban dari membuat modal kerja dan modal usahanya itu mungkin dia tidak sebesar apa yang saya bilang tadi. Jadi itulah salah satu sebenarnya solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi ini kelangkaan yang terulang ataupun kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya itu. Itu jadi nanti ada peraturan lah yang nanti akan merinci bahwa yang kriteria ini pakai ini, yang kriteria ini pakai ini. Karena kalau tidak ada tertulis susah juga kan sosialisasinya. Iya betul Pak. Saya kira. Baik Pak, Pak Dewan, ini kan untuk mengenai tepat sasaran penggunaan. Bagaimana kemudian data atau proses yang pernah dilakukan oleh pihak legislatif untuk menangani soal apakah ini tabung 3 kg kemudian tepat sasaran atau tidak? Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, tentu kan ini kami sedang mendorong bagaimana nanti ada pembicaraan khusus untuk menempuh langkah-langkah bagaimana menemukan solusi permanen. Tetapi sebelum ke arah solusi permanen tentu apa yang dilakukan Pak Kadis melalui operasi pasar ini menurut kami sudah tepat, tinggal volumenya ditambahkan. Mengenai tentang bagaimana tabung itu tepat sasaran seperti yang disampaikan tentang tabung 5 kilo 5,5 itu untuk ASN yang gajinya 5 juta ke atas atau ke bawah. Saya pikir begini, kalau langkah itu kita mau tempuh tentu juga ada solusi yang harus kita berikan. Misalnya begini, kita juga ingin ada sebenarnya pada pertemuan itu kita juga ingin ada bidang ekonomi. Bagaimana memikirkan ketika kita menempuh langkah untuk menertibkan dengan alasnya bahwa tepat pada sasaran yang 5,5 itu digunakan oleh gaji yang 5 juta ke atas itu dengan satu syarat yaitu melakukan promo. Nah, promo apa? Yang tukar tabung. Kalau saya sebenarnya kemarin pakai 3,3 kilo. Nah, saya ASN di gaji saya di atas 5,5. Sekarang saya disuruh beralih ke 5,5. Tentu pemerintah juga harus punya inovasi, termasuk misalnya promo penukaran dilakukan sehingga orang punya kesadaran sendiri, saya mau bawa juga mau tukar. Nah, ini hal-hal seperti ini juga harus dilakukan dan itu selalu kami berikan semacam dorongan kepada Dinas PPK UMK kalau langkah ini mau ditempuh. Tapi sebelum langkah ini ditempuh, tentu kan harus dikaji dulu bagaimana langkah-langkahnya, apa yang sebenarnya ada yang kurang atau yang lebih, kita akan sempurnakan dengan komunikasi dan diskusi. Baik Pak, nah sekarang kan Pak masa pandemi COVID-19, saya mau tahu Pak apakah penggunaan dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg ini sudah tepat sasaran atau tidak? Nah ini bicara COVID-19 ini, kalau kita bicara semua profesi itu terdampak. Tidak ada profesi yang tidak terdampak. Kalau Bapak bilang gaji 5 juta itu sudah tidak terdampak, itu menurut saya fakta di lapangan saya lihat itu terdampak. Karena kenapa? Teman-teman itu sudah melakukan usaha, buka warung dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa menemukan hasil yang pikiran kita bahwa ASN itu akan mendapatkan gaji murni setiap bulannya. Fakta di lapangan itu tidak seperti itu karena mereka juga melakukan usaha-usaha, membuka warung, jual online dan lain sebagainya, dan itu yang membuat berdampak. Sehingga kenapa kami tadi menyampaikan belum ada solusi permanen yang bisa kita berikan bersama nanti ini, tetapi yang pasti solusi awal untuk ini sudah 2 kali ya dilakukan. Kalau untuk pengamatan saya kan sudah 2 kali dilakukan dan ini saya lihat cukup baik. Tinggal volumenya ditambahkan dan ke depan mungkin Pak Kadis bisa juga melakukan menyurat ke Komisi 2 untuk melakukan rapat dengar pendapat, kemudian mencari solusi apakah dibutuhkan seperti yang disampaikan peraturan Bupati yang mengatur peruntukannya. Nah itu akan kita tempuh langkah-langkah yang ke depan seperti itu. Baik Pak, Pak Kadis, terus tentang peruntukan penggunaan LPG 3 kg ini pada saat pandemi, pandangan dari pemerintah seperti apa? Jadi saya kira begini, saya lihat ada peruntukannya yang berubah. Jadi tetap istilahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Malah sekarang
mungkin karena ada banyak usaha yang terdampak, mungkin mengurangi omset. Jadi saya kira sebenarnya ini andai kata tidak terjadi kekeringan ini musim kemarau dan penggunaan di sawah ini, sebenarnya mungkin kita tidak lakukan operasi pasar. Karena saya kira kuota yang dari Parepare menurut pemasaran Parepare itu kan tidak pernah berubah yang dikasih. Cuma karena tiba-tiba banyaknya permintaan yang dibawa ke petani di sawah itu, makanya dianggap terjadilah kelangkaan dan terjadi kenaikan harga. Nah, tapi sebenarnya dalam situasi pandemi ini, sebenarnya apa dikemukakan tadi Pak Chandra itu tidak ada istilahnya yang Tidak terdampak. ya Semua terdampak. semua orang terdampak, dan malah banyak usaha yang sebenarnya omsetnya menurun. Ya mungkin biasanya dia pasarkan sampai 1 juta, mungkin tinggal 500.000 karena itu tadi adanya pembatasan. Jadi saya kira dalam hal ini lebih cepat ini COVID ini berlalu, lebih bagus juga nanti untuk merecover ekonomi. Makanya kan sekarang pemerintah pusat ini saya lihat modelnya ya banyak bantuan model, banyak sekali BLT, BST, PKH dan lain sebagainya. Bahkan ini pekerja yang penghasilan di 5 juta juga dikasih, di usaha mikro kecil UMI dikasih juga 2,4 untuk modal kerja. Kemudian lagi ini BRI baru-baru buka kur 5 sampai 10 juta bisa orang dapatkan tanpa agunan dan tanpa bunga. Nah, Baik itu. Pak, agar pembicaraan kita bisa lebih interaktif lagi, kami sebenarnya Pak telah membuka untuk kesempatan masyarakat yang juga ikut menonton untuk memberikan pertanyaan, atau mungkin ada masyarakat yang memberikan data dan informasinya tentang kelangkaan ini. Siap. Mungkin dari operator bisa mengecek apakah kita sudah punya pertanyaan dari masyarakat yang sementara menonton kegiatan kita hari ini. Baik Pak, ini pertanyaan dari akun Aso Muhammad Ikhlas. Apakah penggunaan gas 3 kg untuk kebutuhan pertanian sudah sesuai regulasi? Karena setahu masyarakat gas 3 kg hanya diperuntukkan untuk masyarakatnya saja, tidak untuk pertanian. Nah, ini Pak bagaimana Pak? Sesuai dengan pertanyaan dari komentar Facebook kita? Oh ya, kasih. Jadi begini, sesuai dengan regulasi dari Kementerian SDM itu, penggunaan untuk 3 kg itu adalah khusus untuk rumah tangga. Jadi kalau memang ada yang dipakai di pertanian itu sebenarnya mungkin dari segi aturan itu sebenarnya tidak sesuai aturan. Tapi namanya kan kebijakan. Karena kita juga harus tadi saya bilang dalam mengambil satu kebijakan kita kan harus juga melihat dampaknya. Mana lebih besar dampaknya kalau memang dia tidak pakai atau kalau kita betul-betul istilahnya melarang itu. Makanya sekarang kita ini kan saya bilang solusinya sementara adalah melakukan OP supaya menutupi penggunaan untuk di tingkat rumah tangga, menutupi yang dipakai oleh pertanian. Makanya nanti kalau sudah dipakai nih solusi permanen yang betul-betul nanti peruntukannya tepat sasaran, tepat penggunaan itu, nah itu salah kan tidak terulang lagi. Jadi kita memang sadari bahwa peruntukan untuk 3 kilo sebenarnya untuk rumah tangga saja, bukan untuk pertanian. Ya, cuma kita kan mungkin dalam hal ini pemerintah daerah tidak boleh juga istilahnya ya ekstrim begitu toh melakukan pelarangan kepada masyarakat kita sendiri. Karena kita juga butuh makan padi toh beras. Kalau terjadi kegagalan panen itu kan mengakibatkan juga perekonomian sope akan menurun, income per kapita masyarakat akan menurun. Karena juga akan kerugian besar bagi petani. Nah saya kira juga ini apa yang dilakukan petani itu tidak istilahnya merugikan secara baik dari segi material ataupun segi ekonomi kepada rumah tangga itu. Cuma palingan rumah tangganya berteriak bilang kita mau beli gas lagi kosong, atau dia bilang kenapa harganya naik. Palingan itu saja yang permasalahannya. Makanya kita lakukan operasi pasar untuk itu tadi menstabilkan harga dan kuota bisa terpenuhi kembali. Itulah sebenarnya tujuan utama kami. Baik Pak, tapi operasi pasar ini hanya sebagai solusi alternatif untuk saat ini. Iya, Nah, begitu. Pak Dewan untuk menanggapi pertanyaan dari komentar Facebook bagaimana Pak? Tadi kan saya kalau tidak, saya ingin tarik benang ke belakang bahwa Pak Kadi sampaikan bahwa
tabung 3 kilogram itu kalau saya tidak salah penghasilannya 5 juta ke bawah. Kalau pertanian dalam artian dia petani yang penggarap itu memang dalam kapasitas 60 are itu memang penghasilannya di bawah itu. Nah, kalau kita maka ini akan jadi perdebatan yang panjang apakah mereka layak atau tidak. Nah, saya melihatnya seperti ini. Apa yang terjadi selama ini kan bukan serta-merta kita melihat bahwa yang terjadi karena ada penggunaan peruntukan yang tidak tepat. Yang paling fatal saya melihat adalah bahwa kekhawatiran, ketakutan bahwa kuota itu tidak cukup sehingga masyarakat menggunakan tabung 3 kilogram itu berlebihan. Oleh karena itu kita selalu ingin mensosialisasikan juga bahwa mari kita pakai itu gas sesuai dengan peruntukan kita. Dan sekali lagi juga pada Dinas PPK UMK memastikan bahwa pengawasan di agen dan di pangkalan itu bahwa tidak boleh ada yang menjual tidak sesuai dengan harga. Jika itu terjadi maka Pak Kadis cabut izinnya. Nah, hal itu yang mungkin yang sangat penting. Baik Pak, saya mau bertanya lagi Pak, bagaimana kemudian pengawasan harga setelah terjadi kelangkaan, utamanya di penjual eceran yang sampai kami dengar ada yang 2 kali lipat sampai 3 kali lipat Pak? Itu yang tadi saya kan kami mendengar aspirasi itu, kemudian menyampaikannya lewat Pak Kadis dan Pak Kadis menyampaikan bahwa akan membentuk satgas ya, Pak Kadis. Satgas kemudian memberikan ruang untuk menyampaikan langsung semacam kotak saran dan lain sebagainya, bahwa disitulah unek-unek masyarakat yang menemukan, karena sekarang zaman sudah teknologi, orang bisa moto, orang bisa merekam dan lain sebagainya untuk menyampaikan bahwa ini ada agen, ada pangkalan yang menjual tidak sesuai dengan harga. Itu mungkin. Baik Pak, Pak Kadis, saya mau perjelas kembali sebelum kita juga tutup perbincangan kita hari ini. Jadi operasi pasar ini kemudian bukan sebagai solusi alternatif, tapi untuk menstabilkan harga Pak ya? Nah, baik. Jadi sampai saat ini pemerintah daerah untuk memberikan solusi jangka panjang atau solusi ke depan adalah bersurat Pak ya tadi ke BPH Migas. Iya, jadi begini, untuk khusus 3 kg kita bersurat ke Pemasaran 7 Parepare untuk penambahan kota. Untuk tadi yang keperluan untuk solar dengan harga ada sekarang itu harga untuk satu harga untuk seluruh Indonesia itu kita bersurat ke BPH Migas. Itu tadi yang singgung bilang. Biasa kita perlukan solar juga, solarnya juga langka. Makanya saya sudah tindak lanjuti juga aspirasi dari Komisi 2. Saya sudah bersurat ke BPH Migas. Karena BPH Migas yang tentukan itu. Kalau yang untuk sekedar penambahan kota 3 kg itu cukup bersurat ke Brand Manager Pemasaran 7 Parepare, ke Pak Aldo namanya. Itu saya sudah beberapa kali bersurat, direspon juga, dan inilah kita selalu lakukan OP karena ada tambahan. Kemudian ada sedikit saya terlupakan, jadi mungkin ada tadi saya ralat dari khusus masalah pertanian. Ada pernah saya baru ingat tahun lalu ini Pak Jarna, memang ini tahun tidak ada. Ada kebijakan dari Pertamina Parepare sampai 2 hektar tanah garapannya itu boleh. Tapi didata dulu oleh Dinas Pertanian. Dinas Pertanian mendata sama dia tadi 60 hari sampai 2 hektar. Nah, boleh itu mengusulkan untuk menggunakan 3 kilo. Tapi pada hal-hal tertentu saja. Itu pun juga karena dianggap bahwa ini masa krusial toh. Artinya kalau dia kasihan tidak ditolong, mungkin padinya mati atau dia tidak mendapatkan hasil. Boleh itu sampai 2 hektar. Sampai 2 hektar. Boleh memakai 3 kilo. Itu ada pengecualian yang dilakukan oleh Pertamina. Jadi tapi harus didata dulu. Didata bahwa di sini contohnya di Marodiawa sekian desa, sekian petani yang menggarap atau dia cuma garap tanahnya orang dan dia tidak melebihi 2 hektar, itu boleh. Itu tadi saya ingat, jadi saya tambahkan tadi pernyataan saya. Tapi memang dari segi aturan yang baku itu memang peruntukan secara umum memang untuk rumah tangga saja. Kecuali ada hal-hal tertentu atau masa-masa tertentu, itu tadi bilang Pak Chan juga, dia bisa bermohon untuk memakai itu 3 kilo untuk pompanisasi.
Itu tahun lalu kita bikin dengan Kabupaten Wajo, itu dia kerjasama dengan Dinas Pertanian, Pak Insinyur Fajar, itu kita mau nyurat kepada Pak Ari. Karena sebenarnya 2 tahun yang lalu dengan tahun lalu itu lebih parah dibandingkan tahun ini. Inilah sebenarnya tahun yang paling anu Pak Chandra. Saya anggap 1 minggu saja ada ini riak, sudah itu sudah agak tenang. Tapi kalau memang Pak Chandra menginginkan lagi OP di sana, Ya. mau tadi bilang tambahan kota ya, Oh, ya. atau Tambahan volume, volume. insya Allah Operasi. saya biasa bersurat ke Pertamina Parepare. Bisa lagi langsung OP di kabupaten dan kecamatan dan desa yang memang masih memerlukan. Nah, Baik, itu Pak. Jadi pihak legislatif dan juga eksekutif terus bekerja untuk mencari solusi untuk menangani kelangkaan tabung gas LPG ini, Pak ya. Betul. Terakhir Pak, mungkin dari Pak Kadis terlebih dahulu dapat memberikan himbauan maupun harapannya terhadap masyarakat terhadap isu kelangkaan LPG 3 kg ini. Kami persilahkan. Oh, iya. Jadi terima kasih Pak. Jadi saya kira begini, atas nama pemerintah Kabupaten Sopeng, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sopeng menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam penggunaan gas 3 kilo LPG ini betul-betul tepat sasaran, tepat penggunaan dan pemanfaatannya, supaya jangan terjadi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra, ada keraguan dan ada ketakutan sampai dia memborong beberapa gas atau di rumahnya disimpan. Nah sebenarnya itu untuk tetangga dan keluarganya sendiri. Ini kan sebenarnya juga menjadikan terjadinya mungkin kelangkaan atau harga naik. Kemudian dari tingkat petani, saya juga himbau kepada petani kita bahwa dalam menggunakan juga harus selektif. Jangan juga seenaknya memang menggunakan kalau memang belum diperlukan. Jadi betul-betul kalau diperlukan silakan dia bermohon. Kita akan bantu memfasilitasi peruntukan khusus bagi petani. Iya, jadi kalau misalnya contohnya tahun depan terulang di Pak Chandra, ya boleh itu tadi. Silakan datanya dipersiapkan, saya akan mohonkan khusus. Nah nanti juga yang membeli petani doang saja, nanti kita bawa di kantor desa, yang petani saja yang punya data ini yang membeli itu. Karena memang untuk peruntukannya dia. Nah kalau sekarang kan masih kita operasi pasar itu umum, di semua orang bisa datang beli. Yang penting dia warga di situ. Nah itulah sebenarnya yang kita akan himbau ke masyarakat, betul-betul ini nanti ke depan jangan terulang lagi harganya yang begitu istilahnya yang tidak terkendali. Kemudian yang perlu saya sampaikan dalam hal ini untuk sosialisasi ke masyarakat dan edukasi bahwa itu harga di tingkat agen itu kan 14.000. Dia jual ke pangkalannya 16.000. Kemudian di pengecer atau di gardu-gardu itu tidak ada head lagi. Nah ini memang sebenarnya susah dikendalikan karena tidak punya harga eceran tertinggi lagi. Karena aturan pemerintah memang sampai pangkalan saja. Nah ini sering terjadi kalau sudah di tingkat pengecer atau di gardu-gardu itu biasanya di situ main. Karena dia bilang mungkin kesempatannya baru 1 kali setahun. Contohnya dia datang ini pembeli, berapa gas tadi itu? Ada 5. Kasih maka biar 25 juga saya beli. Yang penting ada barang. Nah, kemudian ada orang lain yang mau beli, bilang tadi saya baru jual 25. Ah inilah mengibatkan. Sebenarnya di situ tadi bilang Pak Chandra, bagaimana nanti pemerintah daerah pengawasannya di pengecer. Di situ sebenarnya ada sedikit celah. Nah inilah yang mau disampaikan juga ke masyarakat di tingkat pengecer bahwa jangan juga ada haji mumpun toh. Mentang-mentang ini ada pemakaian atau permintaan tinggi, bapak dan ibu juga sebagai penjual seenaknya menaikkan harga. Dan Anda memang tidak punya head di sini. Karena memang tidak bisa dikasih head. Karena tidak ada aturan yang membolehkan ada di pengecer atau masyarakat. Yang ada adalah di agen dan pangkalan. Iya. Nah, cuma biasanya masyarakat kalau dia cuma mencari saja yang terdekat, biasanya bilang di situ mungkin beli kan ada di gardu. Di situ dia dapat mahal. Andai kata dia ke pangkalan pasti dapat 16. Karena harganya sudah patokan itu head. Nah, itulah yang jadi karena pangkalan kan juga dalam mungkin satu desa palingan satu. Nah, mungkin dia merasa jauh. Dia beli di pengecer. Cuma pengecer dia bilang ya karena kesempatan juga menjual. Makanya kita akan kasih pemahaman, sosialisasi bahwa masyarakat itu yang Anda kasih beli itu kan masyarakat kita sendiri. Jangan istilahnya ada haji mumpung, Anda bisa menaikkan harga seenaknya. Nanti kita akan buatkan regulasi itu bagaimana tingkat pengawasannya, pengaduannya dan saran kotak saran, baik melalui nanti elektronik WA atau dengan ada sekretariat di kantor kita buat atau di setiap kantor desa kelurahan ada pengaduan harga.
yang sifatnya memang cepat untuk ditindaklanjuti, karena itu saya lihat kalau masalah harga itu memang di pengecer yang biasa terkendala. Tapi ada juga oknum-oknum dari istilahnya pangkalan juga mungkin yang ada yang nakal. Makanya tadi itu perlu memang ada ada satgas, satuan tugas yang mengawasi peredaran, penjualan, dan ketersediaan barang subsidi ini. Kan ini kita tahu bahwa ini kan barang subsidi pemerintah, tidak boleh istilahnya tidak diawasi. Saya kira untuk saya sementara sekian. Terima kasih Pak atas himbauan dan harapan masyarakat. Selanjutnya dari Pak Dewan bagaimana Pak? Ya, tentu kami dalam hal ini DPR tentu sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa kami mendengar, kemudian sebagai penyambung lidah masyarakat tentu kami juga sangat didorong untuk mendapatkan solusi. Sehingga selama ini apa yang kami dengar lewat aspirasi ataupun tuntutan Sipulung itu kami tindak lanjuti. Dan perlu kami sampaikan pada masyarakat, dalam hal ini Komisi 2 membuka ruang seluas-luasnya. Jika ada hal yang dirasa-rasa perlu ingin disampaikan lewat lembaga DPR, silahkan. Kami selalu membuka diri. Perlu kami sampaikan juga kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada rapat dengar pendapat dengan kelompok tani sehingga ada penyelesaian dan lain sebagainya, dan itu juga persoalan tentang gas. Dan saya pikir kenapa kami tidak melakukan rapat dengar pendapat untuk gas ini, karena saya lihat langkah-langkah yang dilakukan sudah sangat baik, dan hanya itu saya ingin bahwa Pak Kadis nanti kalau bisa sebenarnya setiap pangkalan itu disurati biar ada ketegasan bahwa kalau ada yang bermain bersedia izinnya dicabut. Satu. Yang kedua juga saya berharap bahwa jika ada ruang aduan yang dibuka, tolong kerahasiaan pengadu, karena ini juga jadi problem. Ini juga jadi kerahasiaan pengadu juga harus dijamin kerahasiaannya agar mereka juga tidak saling terjadi konflik di masyarakat, karena sesungguhnya kami sebagai anggota DPR bagaimana masyarakat tingkat atas, menengah dan bawah itu hidup rukun itu. Jadi tanpa menyudutkan satu sama lain. Misalnya kalau kita bicara soal pertanian, kenapa saya singgung tadi soal pertanian? Karena rata-rata yang menggunakan itu adalah penggarap. Nah, penggarap perlu kita tahu dalam pembagian hasil itu tabung itu tidak dihitung pembagiannya. Jadi yang mendapatkan potongan itu adalah penggarap. Sedangkan penggarap itu hampir dikategorikan itu penghasilannya di bawah rata-rata 5 juta. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Dan perlu saya baru ingat kemarin waktu kita kalau saya tidak salah konsultasi dulu itu ada dari percepatan pembangunan Sulawesi Selatan, kami menanyakan tentang penggunaan gas 3 kg. Disampaikan pada saat itu bahwa itu adalah sebuah inovasi dunia pertanian, tapi tentu itu sekali lagi digunakan pada saat waktu-waktu yang penting, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi saya pikir marilah kita bersabar dulu, kemudian kita juga lakukan langkah-langkah bagaimana gas ini tidak langka dengan berbagai upaya PPK UMK. Dan ke depan insya Allah Pak Kadis ya, kalau ke depan kita duduk bersama dan mendapatkan langkah permanen seperti yang ingin dilakukan Pak Kadis itu, insya Allah itu saya pikir jadi solusi permanen juga untuk kita semua. Setidaknya setiap tahun tidak terjadi kelangkaan seperti sekarang ini. Baik Pak, silakan Pak ditambahkan terakhir. Ya, terima kasih atas kesempatan yang terakhir diberikan kepada kami. Jadi saya kira begini, kan ini masa pandemi, jadi segala peraturan dan perundangan itu kita sebenarnya juga dalam mengeluarkan kebijakan kita juga perlu melihat situasi kondisi. Jadi mungkin sampai mudah-mudahan pandemi ini selesai Desember, mudah-mudahan nanti Januari kita sudah akan melakukan regulasi yang baru, termasuk tadi catatan saya nih Pak Chandra, saya akan tindak lanjuti semua buat Satgas, kemudian kota saran pengaduan, dari melalui dan elektronik dan kemudian surat penyampaian penegasan ke pangkalan tentang harga yang ada yang harus dipatuhi. Jadi sekarang karena masa ini kuliah ini masa krisis, jadi kira sekarang untuk sementara kita istilahnya saling memaklumi saja,
sepanjang tidak terjadi reaksi dan keresahan sosial yang bisa menjadikan kerugian apakah di masyarakat atau pemerintah. Saya kira untuk sementara kita bagaimanalah memediasi saja dulu. Ya, siap. Dimediasi. Jadi ini ada yang kelangkaan apa, ini beliau sudah mediasi. Tolong Pak Kadis, ini ada lakukan OP. Tolong Pak Kadis bersurat ke BPM Migas karena untuk penambahan jatah solar ya. Itu saja. Karena kita ini selalu bekerja bagaimana ini sekarang, karena kalau saya lihat ini masyarakat Indonesia sekarang atau seluruh dunia ini semua merasa ini Pak Dewan gara-gara pandemi ini. Jadi mungkin orang banyak yang tidak enjoy karena adanya istilahnya COVID ini. Jadi mudah-mudahan ini cepat teratasi dan insyaallah kita ini pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sopeng tidak diam dan bekerja terus. Memang mungkin cara penanganannya untuk sementara kita lebih banyak mediasi dan mungkin juga pendekatannya lebih banyak ke persuasif. Ini mungkin masalah penertiban dan penindakan kita mungkin ada batasan-batasan dulu. Tapi tetap diadakan sosialisasi edukasi. Artinya kan tidak boleh itu aturan istilahnya mengenai aturan menangga aturan kan itu tidak boleh sebenarnya itu dibiarkan. Tapi saya kira ini bagus sekali dia sudah memberikan kesempatan kepada kami dengan DPRD untuk memberikan pemahaman dan informasi ke masyarakat. Jadi terima kasih IDS. Baik Pak, Pak Kades dan Pak Dewan, terima kasih atas kesempatan waktu dan juga berbagi informasi dengan kami. Baik, masalah kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terselesaikan jika orang-orang dengan kemampuan ekonomi tinggi dan juga orang-orang yang tidak sesuai dengan peruntukannya masih juga ikut menggunakan LPG bersubsidi ini. Hal ini kemudian menjadi tugas dan kesadaran kita bersama agar kesalahan untuk kelangkaan LPG 3 kg tidak terulang. Jadi demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Andi Makaraka Esos MSI selaku Kepala Dinas PPK dan UKM Kabupaten Sopeng dan juga Bapak Muhammad Chandra Mukhtar SPD selaku anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sopeng. Sampai jumpa kembali di Bincang Santai selanjutnya. Mantap, IDS. Mantap, JS.